1000 tahun, 1000 bulan, mohon maaf, kasyamin dahri. Jadi artinya barang siapa yang puasa 6 hari kalau mampu ya, ini tidak wajib tapi melainkan sunnah. Barang siapa yang wajib, barang siapa yang mampu dari puasa Ramadan kemudian puasa di bulan Syawal selama 6 hari, baik itu terus menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 6 bulan Syawal, dari tanggal 2 sampai tanggal 6 bulan Syawal. Kan kalau tanggal 1-nya itu Idul Fitri ya. Nah, dari tanggal 2 sampai tanggal 27 itu misalkan terus menerus 6 hari karena kasiyami dahri. Jadi orang itu seperti puasa 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan kalau dibulankan, kalau ditahunkan gitu ya. Jadi 1000 bulan. Maka dari itu ya insya Allah kalau kita ya mampu bisa. Jadi ini ada perintah Rasul memberikan gambaran, memberikan kabar gembira untuk umatnya kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada gangguan untuk kita semuanya, kita berpuasalah gitu. Berpuasanya Bapak juga kemarin baru 3 hari, belum 6 hari puasanya. Karena apa? Kemarin itu ada sahabat datang setelah 4 hari jadi keganggu. Jadi insya Allah nanti juga Bapak juga akan dilanjutkan lagi insya Allah hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan sampai 6 hari. Jadi baru 3 hari gitu ya. Nah, usahakan Nabi juga kalau sudah tahu ini perintah Rasulullah, sunnah. Jadi kan pengertiannya ya, pengertian sunnah itu apa? Pengertiannya tidak wajib. Jadi kalau dikerjakan itu mendapat pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa, tidak dosa itu kalau sunnah. Tapi insya Allah kita sebagai muslim ya kurang lebih beberapa persen lah dari penduduk, kurang lebih muslimnya 240 juta jiwa yang puasa bulan Syawalnya hanya tidak mungkin 1 juta. Ya kurang lebih tidak mungkin 1 juta. Mengapa? Susah banget, kecuali para ulama, para guru, para masyaikh, para dosen-dosen yang tahu. Dosen-dosen juga semua ngerokok tanggal 1 tanggal 2-nya. Susah itu. Nah, ini bahkan istilahnya barang siapa saja gitu yang mampu, yang bisa itu. Jadi susah lah kebanyakan mah. Tapi kalau kita udah tahu mah ingin mengerjakan istilahnya itu pahalanya berlipat ganda. Jadi meskipun bulan Syawal, kenapa kan bulan Ramadan itu salah satunya kalau di dalam ilmu pendidikan ataupun ilmu teknologi disebutnya upgrading. Upgrading ya. Upgrading itu bahasanya bahasanya diberikan masukan, diberikan contoh, diberikan teladan, suri tauladan gitu untuk bulan-bulan selanjutnya. Kalau bahasa HP-nya itu dicas. Nah, dicas itu. Jadi casannya kita itu per tahun itu di bulan suci Ramadan. Ya, casannya salah satunya tahajud itu harus dilakukan. Itu di bulan suci Ramadan dicontohkan. Makan teratur. Nah, makan teratur itu dicontohkan bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak Ramadan misalkan makannya pagi dengan sore. Yang 2 kali biasa ya. Kalau misalkan bulan Ramadan kan sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari itu mulanya. Jadi diatur, makannya diatur, minumnya diatur, makanan-makanan lain juga diatur, jangan terlalu banyak-banyak. Supaya apa? Menyehatkan badan. Itu tujuannya, menyehatkan badan kita. Tapi kalau misalkan bulan Syawal kan kadang kita lupa. Hari ini kita makan pagi-pagi misalkan jam 6. Jam 9 ada teman lagi ngajak makan lagi. Duhur ada teman lagi makan lagi. Jadi kan tidak teratur itu. Bagus sih bagus ya untuk ini, tapi tidak teratur. Terus makanya kadang lambung kita itu harusnya setiap
setiap hari itu menerima masukan makanan karbohidrat 2 kali, ini malah 4 kali gitu kan, seperti itu. Ini malah 3 kali. Jadi di bulan suci Ramadan itu adalah peraturan ibadah ataupun momentum kedisiplinan yang harus jadi teladan di bulan-bulan selanjutnya. Kalau bahasa laptopnya itu diinstal. Ya tahu kan, install. Jadi install itu seperti Microsoft gitu kan, Microsoft Office. Jadi kalau tidak diinstal, lama kelamaan jadi robot gitu kan, bahasa laptop itu. Jadi robot, jadi jelek lah gitu bahasanya, aplikasinya hilang, kena virus kan gitu. Nah itu juga manusia, ada virusnya. Siapa? Syaitonir rajim, itu virus itu. Bahasanya ya. Kalau ini kan, makanya Allah itu maha adil subhanahu. Jadi jangankan ya sekelas laptop ya, sekelas laptop ada virusnya, itu manusia juga ada virusnya. Ya, sekelas manusia, hewan yang paling sempurna di muka bumi itu diibaratkannya menurut para santri mah hayawanun natikun, hewan. Kita itu hewan, bagian dari hewan. Cuman hewannya yang ada punya akal. Itu kita tuh sama. Kita dengan monyet apa bedanya? Kita dengan lutut apa bedanya? Lutut juga ada tangannya, ada kakinya, makannya sama gitu kan. Cuma ada bulunya gitu, lebih rontok. Bahkan kan menurut teori di SMA dibahas itu, kalau di IPS teori megalithecum gitu kan, Pithecanthropus itu kita itu berasal dari monyet itu. Kalau menurut teori itu ya. Tapi kalau menurut teori Islam gitu ya, dari Nabi Adam, mereka kan yang mengarangnya itu bukan Islam. Itu makanya ketahuan orang-orang Kristen itu sebenarnya ingin menghancurkan pendidikan Islam, ingin menghancurkan teori Islam, ingin menghancurkan kita berasal dari Adam, dihancurkan sama teori itu. Kita belajar dari monyet berubah dan jadi tegak, nggak ada bulunya katanya gitu. Karena sebagian manusia katanya ada yang bulunya, ya tidak menutup kemungkinan tuh bapak juga ada bulunya, tangan ada bulunya gitu kan. Ini kan seperti bulu monyet katanya. Ada yang bilang gitu. Itu ada yang seperti godegnya. Bapak juga ini kalau tidak dicukur ini udah dulu pernah segini, jangan coba godegnya. Ini kumis itu segini. Kalau tidak dicukur, cuma selalu dirawat per minggu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada yang mengatakan teori manusia itu ya seperti monyet, megalithecum gitu. Tapi kalau menurut Muslim itu kita itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah nabi yang diutus oleh Allah ke dunia supaya jadi pelajaran. Kenapa jadi pelajaran? Dengan awal dulunya Nabi Adam itu memakan buah khuldi. Nah, asalnya kan Nabi Adam berarti diciptakan dari tanah di surga itu, dari surga karena dia sedikit membantah memakan buah khuldi, maka buah khuldinya katanya tidak sampai ke perut. Yang dimakan oleh Nabi Adam itu melag, bahasa Sunda nama. Melag itu istilahnya enggak sampai ke perut tapi di tengah-tengah. Salah satunya kalau laki-laki di sini. Ini tanda menurut para ulama ya. Allah alam apakah doi ini ceritanya apakah sahih menurut para ulama. Jadi Nabi Adam itu katanya memakan buah khuldinya tidak sampai ke perutnya. Ya, karena kan dilarang sama Allah, tapi hanya di tengah-tengah tenggorokan. Makanya jadilah seperti ini. Ini bagian dari buah khuldi. Menurut sebagian ulama ya, bisa di-research lagi lah kalau mahasiswa research terus atau penelitian lagi ke yang lain. Nah, seperti itu. Jadi melag dia enggak sampai ke sini. Nah itulah bagian dari buah khuldinya. Maka dari itu karena membantah, Nabi Adam diturunkanlah ke bumi untuk beribadah, untuk menerima konsekuensi gitu dari larangan Allah itu. Ke bumi nggak ada siapa-siapa dulu, nggak ada siapa-siapa. Berdoalah Nabi Adam berapa puluh tahun, nggak sedikit ya, berdoalah. Maka dari itu
turunkanlah Allah Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa itu dibuat dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya para laki-laki tulang rusuk belakang itu tidak lengkap semuanya katanya. Dilihat itu ada kurang satu, beda. Gak tahu yang kiri, gak tahu yang kanan. Tulang rusuk laki-laki itu. Kenapa? Itu dibuat untuk perempuan. Itu ciptaan Allah yang maha luar biasa. Silahkan kalau tidak percaya penelitian aja ke ahli biologi. Terus dironsem tangan tulang rusuk kita yang belakang itu. Gitu. Ya katanya tidak ada satu hilang. Kenapa? Itu dibuat untuk Sayyidah Hawa. Begitupun sampai anak cucu buyut yang kawal yang udah kain sur sampai dengannya Nabi Adam semuanya sama seperti itu. Yang namanya laki-laki seperti itu. Itulah ya. Allah Subhanahu menciptakan kita itu tidak sembarangan meskipun dari rahim ibu kita, tapi yang namanya laki-laki pasti seperti itu semuanya. Tapi kalau misalnya dari monyet nggak logis ya? Kalau dari monyet nggak logis. Nggak logis, ya tergantung. Soalnya monyet di Indonesia sama monyet di luar negeri sama-sama aja. Yang diciptakan manusia bisa beda kan evolusi dari monyet. Berarti kalau misalnya evolusi dari monyet kita semua mukanya sama. Iya seperti itu. Kulitnya juga sama. Kalau monyet kan cuma nggak ada ras yang ras hitam, ada ras. Iya. Iya, yang jadi anehnya kenapa gitu, maksudnya kalau kita berasal dari monyet otomatis kan monyet yang sekarang itu tidak ada, dia berubah seperti jadi kita gitu kan, nah gitu. Tapi monyet yang sekarang tetap ada kan, terus orang hutan tetap ada. Otomatis kita kalau berasal dari monyet yang mana yang berubah jadi seperti jadi manusia itu? Nah itu jadi pertanyaan. Nah makanya teori revolusi orang-orang Kristen itu ingin menghancurkan teori-teori Arab, teori-teori Islam. Kenapa? Karena mulai kedokteran, mulai matematika, penemu huruf angka 0 saja. Kita lihat di Facebook itu ada. Jadi penemu orang huruf 0, penemu bedah kedokteran, penemu kapal capung, penemu resolusi nuklir itu, pembangkit nuklir itu orang Islam semua. Tapi jahatnya mereka orang-orang non muslim itu dibunuh. Itu buku-bukunya yang ada di, kalau tidak salah di Kairo, Wallahualam, atau di Mekah itu perpustakaan muslim semuanya dibom, dihancurkan. Nah, itu biadabnya mereka. Jadi awalnya gini, menurut para ulama, mereka belajar dulu dari Islam, setelah itu diterjemahkan ke bahasa mereka. Yang aslinya di Arab itu di Timur Tengah, yang aslinya orang Islam dihabiskan ke mereka supaya orang-orang Islam di masa yang akan datang ke mereka pedomannya, bukan ke Islam lagi. Itu kejahatan mereka itu sebenarnya. Makanya sedikit biadab juga gitu. Itu yang ini yang ngumpulin semua informasi semuanya. Yang tentang buku-buku pendidikan semuanya ada lengkap di perpustakaan itu. Yang dibakar. Itu yang dibakar. Betul. Nggak tahu di Mesir, nggak tahu di Arab Saudi itu. Itu semuanya ada tentang teori-teori penemu semuanya. Itu di buku apa di perpustakaan itu. Terus dibakar dia, itu istilahnya. Nah itulah kebiadaban mereka. Contohnya sekarang orang Israel gitu kan, karena tidak ridhonya dengan orang Muslim, khususnya dengan orang Palestina, kurang lebih 33.000 meninggal. Tidak, orang yang meninggal apakah bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi? Tidak. Kan subhanallah ya, 33.000 ini nyawa manusia lah dibunuh. Ibu hamil, anak kecil semuanya didor, yang tidak berdosa, orang-orang apa istilahnya non militer gitu, didor sama gitu. Itu biadab kan orang-orang. Nah itu Yahudi, bagian Yahudi itu Kristen dari sana, antek-antek bersatunya dengan mereka. Makanya sekarang Timur Tengah sedang membangun
Israel sekarang sedang ramai hari ini kan dengan Iran. Iran itu adalah Islam, cuma Islamnya Islam Syiah. Islam Syiah itu bukan bagian dari Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Cuman Islamnya Islam wallahu alam ya. Apakah Islam sedikit belok atau Islam yang lurus sekali gitu. Nah, Iran itu pintar-pintar. Kenapa? Karena salah satu penemu kedokteran itu Ibnu Sina itu orang Iran. Jadi otaknya itu cerdas, makanya uranium adalah bahan bakar untuk nuklir. Uranium itu di Iran banyak sekali uranium itu. Orang hebat-hebat. Uranium dari apa? Dari abu ya berasalnya dari tanah semuanya juga. Dari Allah bahan dasarnya. Tapi mereka sangat cerdas sekali, sangat pintar ya. Kan diancam oleh Israel. Kalau Israel membalas lagi, kan asalnya Israel dengan sombongnya ya membunuh jenderal Iran. 7 jenderal Iran meninggal. Iya, di Irak, di Damaskus kalau salah. Nah, Iran itu saya akan balas dia. Kenapa dia berani-beraninya membunuh jenderal saya gitu kan? Ini jenderal itu kan pola pikirnya, kepemimpinannya itu terhormat, derajatnya itu tinggi. Kata Iran, saya tidak rela jenderal saya dibunuh sampai mati ini. Saya harus membela negara saya, harus melawan, kata dia. Makanya diterbangkanlah drone sama rudal itu dari Iran sampai Israel, melewati 2 negara. Yang pertama Irak, yang kedua Yordan. Itu di hati peta itu ada. Lihat ya. Itu 2 negara itu kurang lebih 2.500 km. Jadi rudalnya Iran menembus Israel itu kurang lebih perjalanannya malam itu kurang lebih enggak mencapai 1 jam 40 menitan kalau tidak salah. Itu bisa mencapai 2.000 km, 2.500 km sampai di Tel Aviv di Israel. Tapi tidak diliput oleh media apakah ada yang meninggal di Israelnya, apakah gedung-gedungnya hancur. Itu tidak ada yang berani meliput media. Kenapa? Media yang paling terkenal, media yang asal mulanya itu dari Israel. Makanya media-media kita itu ditutupi, media-media internasional pun ditutupi oleh Israel, tidak bisa. Kalau menembus Israel, jadi Israel itu bisa menutupi media karena dia yang berkuasa. Itu kejahatannya. Nah, sekarang Israel balas lagi ke Iran malam tadi kalau nggak salah, ingin menghancurkan pabrik uranium itu, pabrik nuklir itu. Tapi Iran pintar orangnya, jadi membangun pabrik uranium itu di bawah tanah, seperti Hamas. Hamas kan membangun membuat peluru, membuat senapan, membuat pistol, semuanya itu di bawah tanah. Nggak ada yang di atas bumi gitu di Palestina, itu di bawah tanah. Begitupun juga Iran itu membangun nuklir, membangun stasiun bandara pesawat jet itu yang hebat-hebat seperti Sukhoi, disimpannya itu di bawah tanah. Kenapa? Karena suatu saat nanti bakal terjadi ini peperangan. Iran ingin membela Islam karena ya dengan gagahnya lah, dengan berani. Sedangkan Israel dengan gagahnya, dengan sombongnya ingin menghanguskan orang-orang Muslim. Itulah. Jadi inilah dunia ya, dunia Islam dan Kristen tidak lepas dari sejarah. Sejarah itu membuktikan mereka sama ingin berkuasa di muka bumi. Tapi Muslim itu ada penolong suatu saat nanti juga. Ada penolong, bahkan ada dikatakan dalam kisah itu ada Roma gitu ya, Bani Rum atau Rum, terus ya Bani Rum, Bani Ansor. Ada Rum itu kalau tidak salah menurut para ulama Syekh Hussein itu di Rusia itu sekarang nanti akan belot, meskipun sebagian sekarang Rusia itu komunis ya disebutnya, sebagian komunis, tapi sekarang
dipimpin oleh Putin, itu kan Presiden Putin ya. Sekarang jadi presiden lagi. Kemarin udah pelantikan juga. Itu nanti akan belot ke orang-orang Islam Putin itu. Kenapa? Di Rusia ada militer yang paling ganas juga Muslim, Chechnya. Itu yang melawan Ukraina kemarin itu dari Chechnya. Jadi orang-orang Chechnya sangat gagah sekali, otaknya pinter-pinter, yang dimana Presiden Chechnya sekarang dipimpin oleh Kadyrov, Muhammad Kadyrov itu. Muhammad Kadyrov kan Chechnya negara otonom bagian Rusia. Jadi Rusia itu punya negara bagian. Rusia itu. Cina punya negara bagian, Rusia punya negara bagian, Amerika juga sama punya negara bagian. Nah, seperti itu. Kalau Amerika sendiri kecil, tapi negara bagiannya yang luas. Kalau Rusia yang itunya kecil, di Moskow paling ibu kota Rusia, tapi negara bagiannya itu hampir beberapa benua gitu, paling luas Rusia. Bisa direpotin lagi nggak ini? Gimana Bu? Kemarin dilanjut lagi. Iya. Gurunya. Iya. Sampai selesai sampai tanggal 9 April. 9 April ya Bu ya? Iya. Tapi Pak Ustadz kesini lagi lewatnya kapan ya? Sini lagi. Sekarang hari Jumat ya sekarang ya. Jumat. Ya kapan aja mungkin. Besok kalau besok bisa awal. Kalau nggak besok Minggu gitu ya? Iya boleh. Ada hari Senin soalnya masuk sekolah. Masih ya paling minggu sore aja deh ya. Iya boleh. Ya, puntennya Pak Ustadz sampai ya. tanggal berapa? 4 April. 9 April. 9. Iya ini tanggal 24 Mei ya. Maret. Iya sampai 24 Maret. Sedikit aja Pak Ustadz, 3 baris, 4 baris. Ini dah segini cukup lah ya. Soalnya ada anak kelas 1 SD, jadi masih yang sedikit aja, gurunya juga kan intinya aja Bu, katanya gitu. Ini kan saya juga ngambil kesimpulannya ini. Iya. Terus pinjam ininya apa? Kalau saya pulpennya kemarin tuh hilang ya. Iya. Pensil ya? Pensil aja ya, pensil. Ini tanggal 24 sampai tanggal berapa itu? 9 ya. Tulisnya 9 Maret. Itu seru ini kalau membahas tentang sekarang jadi negara di Timur Tengah itu benar sekarang sedang memanas merebutkan kesombongan, kekuasaan. Jadi meskipun oleh PBB itu kan di atas negara ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa kumpul di seluruh negara ada di PBB. Itu tidak mampu. Ya. Iya, mau terus, Mbak. Iya. Jadi kemarin aja kan PBB udah memberikan sanksi ke ke Israel. Tapi Israel tetap membangkang dan tidak mampu. Ya, gitu. Kenapa yang jadi anehnya gini? Kenapa ketika orang Muslim menyerang Israel itu ada hukuman dari Amerika? Seakan-akan dunia ini milik Amerika gitu kan? Ke Iran aja ada ada hukuman tentang ini gitu. Tapi kalau ke Israel malah didukung. Nah, itu tidak adil kan. Yang namanya PBB itu kesemuanya harus netral gitu. Karena PBB kan kantornya di New York, di Amerika, ya tetap bagian orang Amerika itu. Jadi itulah kejahatan mereka. Memang ya media, Google, HP semua orang Amerika punya. Google dari mana? Amerika Google. Terus Facebook dari mana? Amerika. Dari Israel. YouTube dari mana? Ya, juga Israel, Amerika juga yang punya. Orang asli Israel. Ya. Bukan. Jadi makanya Amerika dengan Israel itu tidak bisa dipisahkan karena ada keturunan, itu dia. Makanya kalau Israel ada yang nyerang dari negara Muslim, ya salah satunya dari Iran, dia gerak. Gitu. Kemarin ketika ada ada serangan dari Hamas, itu langsung kan Amerika membawa kapal terbesarnya itu di lautan. Yang kapal ribuan ton gitu kan, kapal apa disebutnya? Kapal itu yang
bawa jet-jet gitu. Iya, kapal terbesarnya kan langsung dibawa ke laut Mediterania. Gitu. Mediterania itu kan laut di sampingnya di sampingnya Israel. Nah, itulah jadi dari sanalah makanya Muslim harus kuat, tapi insya Allah nanti juga ada yang penolong. Kenapa? Karena Muslim itu punya kekuatan. Dulu para ulama, para masyaihnya adalah penemu ilmu tersebut. Di Rusia itu ada Abu Hurairah, orang Muslim ini. Makanya orang Rusia gagah kuat itu dari keturunan Abu Hurairah. Di Cina itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat dari Rasulullah. Itu ya, sahabat dari Rasulullah. Tidak menutup kemungkinan keturunan juga Rasulullah, habaib gitu ada di sana. Di Indonesia itu alhamdulillah banyak habib-habib ataupun keturunan Rasulullah. Itu adalah pembantu dari apa? Oh, jazakumullah, terima kasih sebelumnya Bun. Jazakumullah. Enggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ustaz ini doain mau masuk perguruan tinggi negeri. Oh iya, berapa bulan lagi ke depannya? Nanti tanggal 7 Mei ujiannya. Oh iya, udah mulai. Mau ke ITB katanya? Enggak, mau ambil UPI. Oh UPI. Oh iya, jadi. Oh iya. Kalau Unpad ya. Iya, mudah-mudahan lancar lah, diberikan kelancaran. Amin Pak Ustaz. Amin. Oh iya. Unpad UPI masuk nanti apa jurusan? TKP apa? Desain komunikasi visual. Iya, ada di UPI ada tuh. Di Unpad kalau Unpad perikanan. Pertanian itu masuk perikanan. Caca bapak juga pertanian, peternakan ngambilnya di peternakan domba, alhamdulillah. Dan sapi, domba dan sapi. Sekarang punya ternak. Mudah-mudahan lah dilancarkan, Allah berikan yang terbaik. Itu doa orang tua, doa guru, doa semuanya dilibatkan untuk Apip. Yang penting ambisinya kuat itu ya, doanya kuat, Apip tidak mengenal lelah. Insya Allah kalau dari sendiri, dari orang tua itu menambah semangat kita, terus kelancaran kita nanti di perjalanan baik. Ada tesnya juga kan, kalau ada tes itu dilancarkan biasanya lah. Insya Allah kalau bener-bener mah. Bahkan ada gini di UPI keterima gitu kan, di Unpad keterima gitu, tinggal kita yang milih nanti gitu. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan lah semuanya jalan yang terbaik. Insya Allah. Amin. Bulan Mei Juni berarti nanti ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi gitu ya, dari Rasulullah, dari Islam, semuanya dari Islam. Islam ada agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama penemu segala ilmu karena sumber keilmuan itu kalau dikerucutkan itu ada di dalam Al-Qur'an. Karena tinggal manusia menggalinya sampai mana, menggali ilmunya. Tapi sumbernya itu dari Al-Quran. Ilmu langit, ilmu bumi, ilmu pesawat, ilmu lautan, ilmu kehidupan ada di dalam Al-Quran. Seperti ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Itu bagian dari ilmu. Jadi sampai mana sih kita menggali ilmunya? Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Cuman Al-Quran tidak membahas semua sumber ilmu, tapi dibahas lagi dengan kitab-kitab bagian gitu. Seperti kitab sholat ada kalau ada dalam ini mah ada kitab Safina gitu. Kita misalkan menerangkan tentang tafsir, ada tafsir Jalalain gitu kan. Nah, jadi ada sumber, ada bagian-bagiannya lah. Nah, maka dari itu kita sebagai orang muslim dengan izin Allah alhamdulillah ya, para ulama telah menguatkan, para tokoh, para habaib itu kan keturunan Nabi ya, habib-habib. Di Indonesia itu ratusan ribuan nah habib-habib. Jadi tidak takut karena
banyak sekali habib-habib yang diturunkan ataupun darahnya secara tidak langsung ngalir dari Rasulullah, darahnya. Makanya orang Jepang, orang Jepang, orang Belanda sampai meninggalkan negara kita dari penjajahan itu karena dibarengi dengan doa juga gitu ya. Perang, tapi perang itu bukan sembarang perang. Tidak ada rumusnya bambu runcing melawan pisau menang bambu runcing kan gitu. Bener gak? Kan bahasanya gitu. Tidak ada rumusnya kalau secara dohiriyah gitu. Tapi kalau kata Allah yakin bambu runcing itu bisa menusuk orang-orang Jepang dan orang-orang Belanda gitu kan. Kita itu pistolnya itu bambu runcing. Bambu runcing itu yang pertama selupit gitu kan dari bambu, yang kedua panah. Itu bambu runcing ataupun tombak itu semua bambu itu. Bahan dasarnya bambu itu. Jadi panah, tombak, terus selupit. Kalau bahasa Sundanya mah itu sumpit bahasanya. Ada jarum misalkan, masukkan ke bambu yang panjang rohangnya, di tiup itu kan kalau kesini langsung meninggal, kena ini ataupun kena ini, karena di jarumnya itu ada rahasia doa dan rahasia racun yang mematikan itu diselupin. Nah itulah, jadi tidak ada rumusnya sebenarnya kalau menurut dohiriyah ya, tapi kalau menurut doa, menurut batiniyah, menurut Allah yakin kalah mereka, kabur mereka. Bambu runcing bisa melawan pistol, bisa melawan granat gitu kan, bisa melawan pistol-pistol yang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia penduduknya sekarang menurut negara itu di tahun 2024 kisaran 280 juta penduduknya. Iya, penduduk. Yang muslimnya kalau tidak salah 245 juta. Berarti yang 45 juta, yang 35 jutanya itu ada Konghucu, Kristen itu kan. Terus Buddha, Hindu, terus apa lagi? Tionghoa gitu kan. Iya, agama kan. 6 agama itu sisanya itu. Jadi muslimnya tetap sekarang di dunia kita menempati posisi pertama, muslim terbesar di dunia. Meskipun di Pakistan penduduknya udah 255 juta, tapi muslimnya di bawah kita. Di Pakistan nanti akan mengalahkan kita. Pakistan itu bagian dari negara tetangga India, yang asalnya dulu India kan bisa jadi Pakistan. Itu Pakistan nanti penduduknya akan lebih banyak daripada negara kita. Kita kalau tidak salah menjadi kelima terbesar di dunia, baik muslimnya ataupun banyaknya penduduk, karena di sana lebih produktif masa-masanya. Jadi total muslim menurut ya Islam populer kalau salah di YouTube itu sekarang 2024 itu kurang lebih mencapai 2 miliar muslimnya di seluruh dunia. Di Arab itu Buddha, kalau kesana Hindu itu terbesar di India. Kalau Konghucu ataupun itu besarnya di Cina itu. Ya, keturunan Tionghoa gitu kan, keturunan yang lainnya di Xinjiang dan lain sebagainya. Itu Tionghoa itu kan kalau di Indonesia itu orang Jawa Tionghoa itu. Yang pertama orangnya cerdas, dan yang kedua orangnya paling banyak di Cina itu keturunan Tionghoa. Jadi keturunan Tionghoa itu menguasai orang-orang Cina yang ada di negara Cina tersebut. Makanya di seluruh negara Tionghoa pasti ada. Bahkan di Indonesia orang-orang terkaya itu keturunan Tionghoa. Yusuf Hamka, orang mana itu? Keturunan Tionghoa itu. Yang sekarang penguasa jalan tol Tol Cisumdawu itu punya dia. Punya Yusuf Hamka. Asetnya ataupun sahamnya itu keturunan dia yang punya. Terus
yang punya Jarum Super, yang punya Polytron BCA, siapa itu? Bambang Budi Hartono itu. Sama adiknya Robert Budi Hartono. Itu Bambang dan Robert Budi Hartono itu orang ke-1 di dunia paling kaya. Hartanya yang Bapak lihat di YouTube itu kurang lebih mencapai 550 triliun. Di Indonesia. Kalau di dunia bagian keberapa gitu? Di bawah Jeff Bezos lah, di bawah ya Bill Gates gitu kalau di dunia mah. Tapi di Indonesia ke-1. Iya. Itu Polytron, Jarum Super, BCA itu dia punya. BCA itu punya dia. Itu. Terus kelapa sawit, bisnis properti, hotel-hotel yang mewah-mewah itu, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu punya dia. Kalau di Muslim ada yang masuk 9 naga, salah satunya Chairul Tanjung. Tahu Chairul Tanjung? Itu Chairul Tanjung itu kelahiran Cibadak Sukabumi, ibunya orang Sunda, orang tuanya orang Sumatera, orang Palembang, orang Padang kalau tidak salah. Nah itu masuk 9 naga. Itu orang Muslim. Salah satu karyanya tuh televisi media karena orang tuanya dulu wartawan, papanya dia punya CNN Indonesia, kedua Trans 7, Trans TV, CNBC, itu punya dia. Banknya Bank Mega, tahu kan? Punya Chairul Tanjung tuh. Kalau mallnya itu Carrefour, Transmart, Trans Studio Bandung, itu punya Chairul Tanjung. Kalau hotelnya ada Ibis, tahu kan? Itu di Suropati ada atau di samping gedung sate ada ya Ibis. Itu Chairul Tanjung punya. Orang Muslim itu terkaya keempat di Indonesia. Hartanya kurang lebih 200 triliun asetnya. Makanya alhamdulillah. Jadi orang Muslim ada yang selevel orang-orang Tionghoa gitu. Gitu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan lah kita cepretan kekayaannya, politiknya, medianya. Yang penting tidak jauh dari Al-Quran, tidak jauh dari Islam. Aduh, terlalu banyak. Jadi melebar ya. Tapi nggak apa-apa kan. Ini mengawali lagi dari tadi. Bulan Ramadan itu adalah bulan pedoman untuk kita tolak ukur bahasa tadi kita ketahuilah bahasa intelektual dicas, diinstal gitu kan, di upgrade di upgrading. Jadi insya Allah jadi bulan Syawal, bulan-bulan yang lainnya itu pedoman 11 bulan itu harus seperti bulan suci Ramadan. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya kita ngaji lah sebentar aja ya. Kebajakannya ini diskusi yang insya Allah ini jadi ilmu juga, ilmu untuk bekal Apip di masa depan, ilmu keislaman, ilmu sejarah kan ini masuk ini ilmu motivasi beribadah. Kita belajar dari bulan suci Ramadan. Insya Allah inilah bekal gitu. Bapak sendiri istilahnya suka memotivasi diri sendiri. Kalau memotivasi sendiri istilahnya sebelum ke orang lain, jadi Bapak dulu dikasih tahu oleh Bapak gitu. Jadi seakan-akan pembicaraan ini, diskusi ini memberitahu Bapak sendiri gitu. Baik dalam beribadahnya, dalam dakwahnya, dalam bisnisnya gitu kan. Harus punya bisnis ke depan. Apip juga karena masuk perikanan, kalau diterima di Unpad gitu kan, itu nanti bisnis ikan itu. Ya harus itu. Siap. Di Indonesia lah. Iya. Banyak laut. Insya Allah kalau bener Apip nanti keterima dimanapun itu nanti bisa kerjasama lah dengan Bapak. Bapak kan sekarang udah kolaborasi, alhamdulillah banyak teman-teman Bapak kerjasama di bisnis ternak
ternak domba totalnya alhamdulillah, mohon izinnya alhamdulillah ya Allah, mohon tidak sombong, totalnya sekarang baru 110 ekor alhamdulillah, yang dikelola oleh bapak itu konseptor punya konsepan seperti ini, ada investornya, ada pengurusnya. Kalau bapak sendiri yang ngurus tidak mungkin bisa ngajar seperti ini, tidak mungkin. Tapi bapak ada investor melalui perusahaan bapak, namanya Al-An'am dari Al-Quran. Al-An'am itu artinya peternakan. Di bawahnya ada Al-Baqarah sapi, ada Al-Ghanam domba, dan nanti yang lainnya. Jadi ingin membidangi nanti ke depan itu bidang ternak, baik sapinya, dombanya, kambingnya, ikannya, ayamnya, karena suka dan lain sebagainya gitu. Itu bagian bapak ambil dari Al-Quran, karena Al-Quran sumber utama. Saya diskusi dengan para dosen, para pembina, bapak konseptor. Terus di belakangnya itu ada pengurus itu mitra petaninya yang ngurusnya, alhamdulillah sampai sekarang totalnya ada 22 orang petani yang ngurus ngelola domba itu dan sapi. Sapi di sini di Bandung ada. Di ujung Berung, di Nagrog. Itu sapi bapak. Baru 3. Alhamdulillah. Ini ujung Berung ke atas lah. Ujung Berung ke atas. Itu sapi bapak ada di sana. Sapi perah. Jadi kemarin sebelum Ramadan itu kelahiran, alhamdulillah. Anakan, misalnya 2, sekarang jadi 3. Yang satunya sedang hamil lagi, mohon doanya aja. Insyaallah bakal kata bapak, kita kolaborasi membangun agama, kolaborasi membangun kehidupan kita, kolaborasi supaya kita fokus ibadah gitu kan. Kalau ada uang, punya banyak harta kan sedikit, setidaknya lah ibadah itu sedikit khusyuk gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak punya uang, yang punya harta, ibadah itu mikirin nasi, mikirin apa gitu kan, yang lain seperti itu. Jadi kata para dosen, kata para ilmu, kita harus kaya ilmunya, kaya pengamalannya, kaya dakwahnya gitu, kaya hartanya. Itu harus bagian dari orang muslim itu. Bukan artian kita harus rakus, bukan. Tapi itu bagian dari umat Rasulullah. Rasulullah juga orang kaya. Bukan milioner tuh, apa triliuner Rasulullah itu bahasanya. Kalau milioner mah kan 1 miliar itu ya. Ini mah triliuner Rasulullah itu, jadi triliunan. Itulah insyaallah dengan izin Allah kedepannya kita adalah bagian orang-orang yang muslim, orang-orang hebat, orang-orang kaya, mengamalkan ilmu dari Rasul. Itu saja ya untuk dari Bapak. Kita ngaji dulu sebentar ya dari ini supaya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.